Ketiga takbir berkumandang di langit. Cerita pendek terjemahan karya Suryati WS. Menerjemah BK Almari. Di dalam pendopo rumah bergaya Jawa itu terdengar jelas suara Suro. Surya adikku dan anakku Mulyati 2 hari lagi menapak bulan puasa. Aku ingin hari kematianku bersamaan waktunya ketika orang seluruh dunia membaca takbir berkumandang di langit. Lurah Mulyati melotot memandang ayahnya. Ada terbersit pikiran ayahnya sedang terganggu. Namun Surya tampak tidak kaget sedikit pun, bahkan menanggapi. Mati dan hidup manusia itu hanya Allah yang menentukan. Apa kamu tidak percaya kepada kekuasaan Allah, Kak? Aku yakin kepada kekuasaan Allah, Sur. Tapi aku tak percaya kalau kekuasaan itu digenggam sendiri di tangannya. Maksudnya? Tanya Surya tanpa menoleh. Sebagian kekuasaan itu dilimpahkan kepada seluruh alam berupa hukum alam. Sebagian lagi dilimpahkan kepada kekuasaan manusia menjadi kehendak bebas. Surya mendongak, melihat lampu gantung yang bercabang 24 yang tergantung indah di balik pengeret pendopo itu. Samar-samar sinar lampu menimpa soko guru pendopo yang besar-besar yang dibungkus papan berukir gaya serenan. Terdengar lagi pertanyaannya. Jadi lebih jelasnya bagaimana, Kak Suro? Suro menghisap pipa gading yang mengkilap. Bersamaan hembusan asap dari hidungnya, dia menerangkan. Manusia yang diberi kehendak bebas disertai dengan piranti berupa akal. Dia berwenang merancang hidup dan perbuatannya sendiri, dan juga berwenang melaksanakan rancangan tadi dalam hidupnya. Apa pasti cocok? Tanya Surya. Kalau perhitungannya teliti, hati berkehendak kuat, dan pelaksanaannya mantap, pasti cocok. Namun memang jarang manusia bisa berbuat demikian. Atau malah nggak ada, saut Surya agak menyanggah. Ada, Sur, bahkan sampai rencana saat kematian. Ada contohnya? Raden Ngabaironggo Warsito dulu bisa menunjuk saat kematiannya beberapa hari sebelum kejadian. Dan tidak usah jauh-jauh. Kamu ingat Kang Joyosadi, bukan? Hari Kamis ada seorang tetangganya yang meninggal. Dia berkata, 2 hari lagi kalian semua gantian melayatku ya. Hari Sabtu dia benar-benar mati. Itu contoh-contoh orang yang sudah tahu tentang sangkan paraning dumati, asal dan tujuan kehidupan. Mati itu ibaratnya hanya seperti orang yang akan pergi ke pasar, bisa berangkat kapan saja. Itu belum bisa dipakai sebagai patokan, Kang. Sepertinya masih ada unsur kebetulan. Karena kalau sebuah ilmu seharusnya membutuhkan bukti yang lebih terang. Suro tertawa, tapi niatnya menjelaskan lebih jauh terhenti. Dia memandang seluruh isi pendopo yang tampak kukuh itu.
Dia hanya tersenyum-senyum beberapa saat. Lalu terdengar Suro menjawab pertanyaan Suro tadi. Kemanapun engkau memandang, yang tampak hanyalah bukti-bukti yang penuh dari pendapatku tadi. Kamu tahu, Sur, aku dulu ketika masih bocah sudah yatim. Ketika menginjak dewasa, mulai bisa menghitung dan merencanakan hidupku. Aku ingin kaya, aku berhitung dengan teliti, dan kulaksanakan dengan cermat. Aku mulai dari bekerja menjadi maklar kambing, kemudian kerbu, lalu menjadi juragan jual beli padi, mempunyai pabrik penggilingan sendiri, dan terakhir membeli traktor serta mesin bajak. Anakku yang hanya satu, aku inginkan lulus teknik mesin agar bisa mengelola mesin-mesinnya sendiri. Dan akhirnya aku rencanakan dia bisa menggantikan lurah di desa kita ini. Semua bisa kau lihat sendiri, Sur. Semua rencanaku yang penuh perhitungan tadi terlaksana, tidak meleset. Apakah semua tadi bukan karena kehendak Allah, takdir Allah? Tanya Suryo. Suro menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, Sur. Aku yakin Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk merencanakan dan melaksanakan hidupnya. Allah sudah menyediakan semua piranti yang dibutuhkan. Tinggal manusia bisa menerapkan atau tidak. Mereka diam sejenak. Lurah Mulyadi yang dadanya sesak oleh banyak pertanyaan itu hanya tertahan memandang ayahnya. Bulu kuduknya merinding. Malam itu ayahnya tampak angker dan penuh misteri. Maka dia agak bersingkat ketika ayahnya berkata kepada dirinya, "Mul, umurku sudah 80 tahun. Semua kewajibanku di dunia sudah aku laksanakan dengan sungguh-sungguh dan kuanggap sudah selesai. Anakku hanya satu, kamu. Sekarang umurmu 43. Sudah lebih dewasa daripada Muhammad ketika diangkat menjadi Rasulullah. Maka jangan salah terima engkau dalam bersikap. Aku akan meninggalkanmu dan dunia ini besok pada malam takbiran." Mulyadi tahu betul watak ayahnya. Kalau sudah bicara dengan nada berat dan agak serak seperti itu, tidak ada lagi gunanya dibantah. Maka dia hanya mengangguk. "Ini bukti yang terakhir dari pandangan hidupku, Sur," kata Suro kepada Suryo, yang kali ini juga ditanggapi dengan mengangguk. "Aku ingin," sambungnya dengan nada meninggi, "perjalanan ragaku ke makam merupakan kemuliaanku yang terakhir di tengah masyarakat." "Kehendak Bapak bagaimana?" sahut Mulyadi. "Uang 30 juta rupiah di lemari itu ambillah. Pakailah untuk memesan nisan marmer dan peti mati yang bagus. Aku ingin peti mati dari kayu setebal 2 cm dengan ukiran yang elok. Pesankan agar di malam takbiran peti mati itu tiba di rumah ini. Aku berangkat ke makam saat tengah malam." Dua orang saling mengangguk tanpa berkata sepatah kata. Dan pertemuan malam itu bubar. Hari-hari sepanjang bulan puasa dilalui Lurah Mulyadi dengan dada sesak. Hatinya terombang-ambing ke utara selatan dalam mengartikan perkataan ayahnya perihal saat kematian. Setengah agak menyanggah,
Apa bisa upaya manusia yang diberi kehendak bebas itu menerjang takdir? Atau apakah memang ayahnya itu sudah bisa mengetahui takdir apa yang bakal menimpanya? Andai seperti itu, apakah ada kekuatan budi manusia yang bisa memasuki wilayah gaib milik Tuhan? Mulyati yakin bahwa kemampuan manusia sangat terbatas. Jangankan perkara gaib, peristiwa yang terjadi pada tubuhnya sendiri pun manusia sulit untuk mengerti sepenuhnya. Namun kadang-kadang timbul kepercayaan Mulyati kepada ayahnya. Sejak kematian ibunya 10 tahun lalu, ayahnya semakin menjauhi kesenangan dunia, kecuali satu hal, merokok. Makannya sekarang sederhana, tidak makan ikan atau bandeng, walau punya uang berlebih. Tidurnya juga sangat sedikit, seringkali bertafakur, mengasingkan diri di bilik sebelah barat. Urusan perusahaan sedikit demi sedikit diserahkan kepada dirinya. Apakah karena menenggelamkan diri dalam peribadatan ini, ayahnya kemudian bisa mencapai puncak rasa dan beningnya pikiran sehingga mendapat petunjuk dari Tuhan? Walau serba ragu hatinya, tapi Mulyati tetap mematuhi perintah ayahnya. Nisan marmer dan peti mati berukir sudah dipesan. Ketika malam nuzulul Quran, ayahnya bertanya, Mulyati bisa menjawab pasti. Semua sudah lengkap, Pak. Yang kuburku buatlah sekalian. Pasangkan pondasi seperti kuburan para pembesar negeri. Pada saatnya nanti tinggal meletakkan peti dan menutupnya dengan nisan marmer. Siap, Pak, jawab Mulyati dengan suara agak bergetar. Di dalam batin selalu bertanya, apa mungkin besok Idul Fitri akan berpisah dengan ayahnya? Sementara itu orang-orang di desa itu sudah saling bisik-bisik perkara akan matinya Pak Suro. Tentu saja banyak yang tidak percaya, malah ada beberapa yang menduga pikiran Pak Suro agak terganggu. Namun agaknya lebih banyak yang percaya. Itu tanda ilmiah tinggi, begitu perkataan sebagian orang. Seperti Pujangga Ranggawarsita ketika zaman dulu. Ada lagi yang bicara mulu. Itu bertanya dia sudah mencapai derajat manunggaling kawula Gusti. Maka dia bisa melihat wilayah gaib milik Tuhan. Dan semua gunjingan tadi akhirnya menjadi percakapan terbuka ketika malam peringatan nuzulul Quran. Malam itu sang mubalik yang memberi tausiah adalah Suryo sendiri, dan orang satu desa berkumpul mendengarkan, termasuk Pak Suro yang duduk di deretan kursi terdepan. Ketika Suryo menyinggung perkara iman kepada takdir, seketika Suro berdiri dari kursinya dan berkata, "Aku tak sepakat, Sur. Aku tak cocok dengan pendapatmu itu." Pak Suro kemudian ikut naik panggung dan mendekati mikrofon. Untung dan celaka, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak, soal itu manusia diberi wewenang merekayasa memakai piranti yang telah dianugerahkan Allah. Kak Suro, kata Suryo yang berada di sampingnya, apa kamu akan melanggar rukun iman yang keenam, iman kepada takdir? Sama sekali tidak, Sur, jawab Suro dengan mantap. Orang-orang satu majelis terdiam. Semua heran menyaksikan adu ilmu tingkat tinggi di panggung. Semua ingin tahu akhir dari selisih pendapat mereka berdua yang membicarakan perkara gaib. Semua menahan napas. Uraikan, Kang, tantang Suryo sembari memandang Suro. Tangannya meregang memberi isyarat agar Suro menguraikan pendapatnya kepada khalayak.
Suryo dan saudara-saudaraku semua. Begitu Suro memulai uraiannya. Tuhan tidak menciptakan manusia ini dengan dibekali piranti lunak berupa akal, rasa, dan kehendak tanpa tujuan. Juga dibekali piranti keras berupa tubuh yang gagah, kaki yang menapak, dan tangan yang terentang. Masih diberi alam yang digelar dengan aneka rupa isinya, yang bisa diolah dan dimiliki hasilnya bagi kehidupan. Semua itu bukan hal yang sia-sia atau bukan hal yang gratis. Semua itu disertai tanggung jawab. Maka kepadanya diberikan kehendak bebas. Inilah yang disebut takdir Tuhan bagi manusia. Makhluk lain tidak ada yang diberi anugerah seperti itu. Lihatlah kerbau, sapi, dan tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk Allah, tetapi tidak ada yang diberi piranti seperti manusia. Itu semua juga disebut takdir, tapi berbeda dengan takdir manusia. Dengan piranti-piranti yang dibekalkan kepada manusia, manusia dibebaskan menggunakan akal dan mengerahkan tenaga untuk mengurus hidupnya. Tuhan sudah tidak mengurus dan menuntun manusia lagi, seperti seorang ibu yang menuntun bayinya yang belum kuat berdiri. Maka, uruslah kehidupanmu, rencanakan hidupmu, dan laksanakan sesuai dengan keandalan piranti-piranti yang kalian bawa sendiri-sendiri. Ada seorang yang hadir menyela, "Apa bisa, Pak? Apa bisa?" Seketika Suro menyahut, "Sudah saya buktikan di dalam hidup saya yang telah lalu, dan akan saya perjelas lagi. Saudaraku semua, saya undang kalian dari panggung ini. Besok malam takbiran kalian kuminta takyah ke rumahku untuk takyah jenazahku." Suro lalu turun panggung tanpa kembali duduk. Ia langsung pulang. Anehnya, semua orang menjadi yakin bahwa Pak Suro tidak sedang terganggu pikirannya. Pak Suro waras pikirannya. Hanya saja pandangan hidupnya beda dengan orang kebanyakan. Maka semua orang hanya diam. Tentu saja ada yang percaya dan ada yang menyanggah. Namun baik yang percaya atau menyanggah hanya berkata dalam hati, besok malam takbiran akan datang ke rumahnya. Hanya Lurah Mulyadi yang semakin berbolak-balik hatinya antara percaya dan tidak. Setiap akan menyanggah terhenti oleh rasa hormat kepada ayahnya. Setiap akan percaya terhenti oleh rasa takut kehilangan ayah. Pikirannya yang melantur dalam ketidaktenangan tadi membuat ia terjerumus dalam kesimpulan sesat. Sangat mungkin ayahnya akan mati pada malam takbiran. Mati karena ilmu kesempurnaan, atau bisa jadi mati bunuh diri untuk membuktikan pendapatnya kepada orang banyak. Dengan begitu, pasti Bapak akan sungguh-sungguh mati. Seketika sekujur tubuh Lurah Mulyadi merinding. Hari itu hari terakhir bulan puasa. Hati Mulyadi berdesir menyaksikan ayahnya memakai pakaian serba putih. Ba'da asar ayahnya berkata, "Mul, jangan menyesali perpisahan dengan Bapak nanti malam, karena semua orang pada akhirnya akan berpisah. Maka engkau harus ikhlas dan tatalah perasaanmu." Mulyadi tak bisa berkata sepatah pun. Tenggorokannya terganjal oleh tangisnya yang akan tumpah. Hanya kepalanya mengangguk. Dan Pak Suro tanggap apa yang terjadi pada anaknya. "Sebentar lagi berangkatlah mengambil peti mati. Rencanakan kepulanganmu menjelang tengah malam.
agar tidak merepotkan perjalananku. Nanti engkau langsung menuju ke tempat yang sudah aku persiapkan. Sekali lagi Mulyati mengangguk. Tak lama kemudian sudah duduk di belakang kemudi menjalankan mobilnya. Dengan berbekal hati yang tidak tenang. Sepanjang jalan hatinya gelisah memikirkan peristiwa yang akan terjadi nanti malam. Setiap melewati tikungan semakin jelas gambaran yang akan dia saksikan nanti malam. Ayahnya sudah membujur kaku ke arah utara dengan dibungkus kain kafan. Pak Suro sendiri merasa haru ketika melihat anaknya berangkat mengambil peti mati. Sempat mengaduh dalam hati, "Oh anakku, semoga engkau kuat hatimu menjalani perpisahan ini." Namun semua memang sudah ia kehendaki. Maka dia tidak ingin terlalu lama tenggelam dalam perasaannya. Setelah berbuka puasa, Pak Suro lalu menuju ke bilik barat. Diiringi kumandang takbir yang terdengar dari masjid-masjid desa sekitar, dia melakukan takorrub, mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Ketika waktu Isya sudah terlewat, dia tengadah. Rasanya seperti ada yang menggugah ingatannya. Lalu teringat anaknya yang sedang mengambil peti mati. Dia melihat kelebat adiknya Suryo di dekat bilik itu. "Kesinilah Sur," undangnya. Yang diundang pun masuk ke dalam bilik. "Keponakanmu apakah sudah tiba?" "Belum Kang, mestinya masih dalam perjalanan." "Kamu nanti berjagalah di pendapas itu ya. Hanya kamu yang aku beri izin melihatku ke bilik ini." Suryo mengangguk dan beranjak pergi. Rasanya juga ikut merinding melihat keadaan dan perilaku Suro di dalam bilik itu. Malam terus berjalan 1 menit demi menit sampai menjelang tengah malam. Suara takbir masih terdengar dari mana-mana, dari 4 penjuru memenuhi malam hari besar itu. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Suro, ingin membuktikan apa yang akan terjadi di situ. Ada yang terus masuk ke pendopo, ada yang duduk di pelataran atau lorong-lorong. Mereka saling berbisik menyatakan perasaannya masing-masing. Dan di dalam biliknya, Suro tertunduk berserah diri kepada Tuhan dan menerapkan ilmu yang sudah pernah diajarkan dan dipraktikkan oleh gurunya waktu dulu. Tidak berapa lama terdengar deru suara mobil, disambut suara heboh di luar. Ada yang berseru, "Peti matinya datang, peti matinya datang." Malah ada yang menangis. Suryo yang sejak tadi duduk di pendopo seketika ciut hatinya melihat yang baru datang. Tak sabar dia masuk ke rumah belakang, menuju bilik barat yang ditempati Suro. Dia melongok ke bilik, mengganggu Suro yang sedang bersiap menempuh perjalanan. Tanpa ragu dia masuk, disambut tatapan melotot Suro. "Peti matinya sudah datang." "Sudah datang?" tanya Suro lirih. "Cobalah ke pendopo, Kang. Aku minta dengan sangat." "Tidak. Kau lihatlah sendiri, aku di sini." "Tidak, Kang. Aku minta dengan sungguh-sungguh." Suryo mendesak. Agak terpaksa Suro beranjak dari tempatnya, mengikuti langkah Suryo. Ketika sampai di pendopo, seperti dicabut jantung Ki Suro. Di depannya, peti mati berukir telah membujur ke arah utara selatan. Dan di depannya, di atas meja panjang, sebuah jenazah yang diselimuti kain batik membujur kaku. "Apa yang terjadi, Sur?" Suara Suro mendesak di sela air mata yang jatuh. "Anakmu Mulyati menabrak
Tugu di pertigaan Delanggu. Suro terpaku seperti arca batu. Air matanya deras mengalir membasahi pipinya. Terus mengalir jatuh ke ubin berbunga di dekat telapak kakinya. Dan di bawah langit yang menghitam, suara takbir masih terus berkumandang, mengagungkan asma Allah yang Maha Kuasa.